Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kude Channel. Dan di video kali ini, di video sebelumnya saya pernah nge-review produk dari Deryu Indonesia, yaitu sebuah headset gaming Deryu A700 Wireless. Dan di video tersebut saya tuh ada bilang saya mau nge-review produk yang lainnya dari Deryu Indonesia, yaitu mechanical gaming keyboard yang di depan saya ini sudah tersedia, Pak, ya kan? Ini adalah sebuah 60% mechanical gaming keyboard dari Deryu Indonesia, yaitu Deryu EK861. Dari beberapa 60% mechanical gaming keyboard yang udah saya review, kayak misalkan Vortex series, terus ada Press Play, ada Noir, terus ada banyak lah gitu yang pernah saya review. Baru kali ini 60% mechanical gaming keyboard dari Deryu Indonesia yang menyita perhatian mata saya, Pak. Karena memang desain dari mechanical gaming keyboard Deryu EK861 ini sangat menyita perhatian, cuy. Apalagi di bagian keycaps-nya. Dan kalau misalkan kita ngomongin harga dari Deryu EK861 ini, menurut saya harganya itu bersaing lah. Ya masih masuk lah dari apa yang ditawarkan oleh Deryu EK861 ini. Dan gimana sih bang ulasan lengkap dari Deryu EK861 ini? Langsung aja simak video ulasannya. Baik-baik, subscribe dulu Pak. Sedikit ngebahas packagingnya. Saya pribadi demen sama desain packagingnya yang bernuansa trendy dengan warna oranye sebagai warna utama box Deryu EK861 ini, bre. Berlanjut ke paket pembeliannya ya, bre. Tentu aja kita dapat unit keyboardnya, lalu ada kabel USB Type-C, keycaps tambahan, key puller, dan manual book. Cukup simple ya isi di dalam boxnya. Lanjut ke desain keyboard ini. Deryu EK861 termasuk mechanical keyboard dengan layout 60%. Tepatnya memiliki 61 key ya. Untuk ukurannya cukup mungil ya cuy. Bener aja, Deryu EK861 ini punya panjang nggak lebih dari 30 cm. Lebih tepatnya berdimensi panjang 291 mm kali lebar 101 mm dan tingginya di 42 mm. Deryu EK861 tampil elegan dengan perpaduan dua warna keycaps, yaitu putih dan hijau. Deryu menyediakan keycaps cadangan dengan pilihan warna merah untuk menjadikan perpaduan warna Deryu EK861 ini menjadi 3 warna cuy. Keren sih. Case yang berwarna putih memanglah sangat epic. Waduh. Tapi kalian harus menjaga kebersihan setup agar case-nya tetap putih bersih cuy. Karena kalau ada sedikit noda aja akan tampak dengan jelas di case putih ini. Di sisi kanan case-nya terdapat logo Deryu, lalu di sisi depan bagian kiri terdapat port USB Type-C dan switch konektivitasnya. Oh iya, Deryu EK861 ini punya dua mode koneksi cuy, yaitu wired dan Bluetooth. Untuk sisi bawahnya terlihat clean, hanya aja terdapat beberapa tulisan dan 4 buah rubber feet. Untuk 2 rubber feet depan bisa di adjustment untuk meningkatkan posisi keyboard ini cuy. Walau caranya nggak biasa, tapi magnetic rubber feet model beginian dijamin lebih awet dibandingkan dengan keyboard stand biasa yang sering kali patah. Untuk build quality-nya, case pada keyboard ini tentu aja menggunakan plastik ABS premium. Tapi untuk mounting plate-nya udah menggunakan material metal kok, sehingga secara keseluruhan body keyboard ini terbilang solid. Sedangkan untuk keycaps-nya berbahan plastik PBT yang punya tekstur kasar, yang khas dan tentu lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan keycaps berbahan ABS. Untuk teknik printingnya menggunakan teknik double shot injection. Sayangnya pada keycaps Deryu EK861 ini nggak tembus LED ya cuy. Karena untuk lapisan stemnya, Deryu menggunakan material yang nggak tembus cahaya. Sedangkan untuk keycaps tambahan yang berwarna merah punya lapisan stem yang lebih bening sehingga tembus LED. Tapi setidaknya berkat teknik printing double shot injection menjadikan sisi legend atau font keycaps dari Deryu EK861 ini lebih awet dan nggak mudah pudar. Untuk fontnya sendiri menurut saya cukup keren ya, nggak terlalu norak atau lebay gitu. Hanya aja buat kalian yang belum terbiasa pakai 60% mechanical keyboard harus membiasakan diri untuk kombinasi tombol-tombolnya cuy. Oke, sekarang saatnya saya ngebahas switch pada keyboard ini. Deryu mempercayakan Keil sebagai switch untuk EK861 ini cuy. Sekedar informasi, Keil ini merupakan produsen switch sejak tahun 1990. Aku aja belum lahir pak. Walau awalnya hanya mengcloning switch dari Cherry MX, akhirnya Keil berhasil menciptakan switch secara mandiri. Waduh, mandi sendiri ya. Bahkan secara eksklusif bekerja sama dengan berbagai brand mechanical gaming keyboard untuk memasok switch-nya, seperti yang dilakukan oleh Deryu. Jadi untuk kualitasnya nggak perlu diraguin lagi cuy. Deryu EK861 sendiri memiliki 4 opsi switch, yaitu black switch, blue switch, red switch, dan brown switch. Saya sendiri berkesempatan menjajal red switch dari Keil ini. Red switch ini memiliki karakteristik linear, sehingga suara yang dihasilkan lebih hening dibandingkan dengan switch berkarakter tactile. Untuk aktuasinya, red switch termasuk switch yang cukup ringan cuy, hanya 45G aja. Lalu untuk urusan daya tahan, Keil mengklaim bahwa red switch milik mereka tahan sampai 50 juta kali klik. Sayang beribu sayang, Deryu EK861 ini belum hot swap ya, jadi agak ribet kalau misalkan pengen coba nuansa switch yang lainnya.
Sedikit ngebahas backlight LED-nya cuy. Saya sendiri termasuk RGB lovers ya, atau per RGB-an duniawi. Jadi agak kecewa dengan Dereo EK861 ini karena hanya menyempatkan LED berwarna biru aja pada backlight keyboard ini. Untungnya kita masih bisa set kecerahan warna dengan kombinasi FN plus spasi. Next, untuk konektivitasnya. Yang agak menjual dari keyboard ini tentu aja konektivitasnya cuy. Bisa mode wired dan bisa mode Bluetooth. Untuk mode wirednya, Dereo menyediakan kabel USB Type-C dengan panjang 1,5 meter. Sayangnya, untuk material yang digunakan masih berbahan karet. Kesannya kurang premium gitu jika dibandingkan dengan kabel berbahan nilon braided misalnya. Tapi ada detail menarik di bagian kepala USB-nya, yaitu adanya emboss logo Dereo. Sedangkan untuk mode Bluetooth-nya, Dereo EK861 ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.0 sehingga lebih minim latency dan bisa dikoneksikan hingga 3 device. Cara penggunaannya pun cukup mudah cuy. Pertama, pindahkan switch di bagian depan case keyboard ini, lalu tahan kombinasi FN plus Q sampai tombol ESC-nya berkedip. Keyboard pun siap di pairing, dan setelah terhubung, tombol ESC akan berhenti berkedip. Nah, untuk urusan baterai, Dereo EK81 ini berkapasitas 1900 mAh untuk baterainya. Diklaim mampu bertahan hingga 20 hari, tapi dalam keadaan LED backlight-nya off. Dan untuk waktu pengisian dayanya membutuhkan waktu 6 jam. Oke bre, itu dia ulasan dari saya atau review dari saya tentang 60% mechanical gaming keyboard dari Dereo Indonesia, yaitu Dereo EK861. Jadi, menurut kalian gimana? Oke, setelah saya gunakan keyboardnya, setelah saya ulas dan setelah saya review, ada beberapa poin-poin penting yang ingin saya sampaikan ke kalian sebelum kalian membeli si Dereo EK861 ini. Poin pertama, ini yang saya suka karena memang jarang brand-brand lain ngasih ke produk 60% mechanical gaming keyboardnya. Apa tuh bang? Ini nih. Jadi di dalam paket pembelian, kalian tuh akan mendapatkan cover keyboard. Ini belum saya sampaikan ya di awal video, karena menurut saya ini sangat berguna sekali buat kalian. Kalau misalkan kalian nggak lagi make keyboardnya, kalian bisa tutup pakai cover ini cuy. Karena ini build quality-nya cukup bagus ya, walaupun pakai plastik transparan. Jadi kalau misalkan kalian lagi nggak make, ya udah tinggal ditutup aja, biar nggak ada debu masuk ke dalam keyboardnya. Dereo, kalian luar biasa mikirinya ya. Walaupun pakai plastik transparan, tapi ini sangat berguna sekali. Oke, itu poin pertama. Poin yang kedua, kenapa sih beberapa 60% mechanical gaming keyboard itu nggak ngasih dongle receiver 2.4 GHz biar minim latency gitu loh, biar no delay sama sekali. Dia cuma nyematin mode wired dan mode Bluetooth doang gitu loh. Ya walaupun memang udah Bluetooth versi 5.0. Menurut saya dongle receiver itu sangat berguna karena memang nggak semua orang itu pakai laptop, pakai komputer gitu ya, harus beli dongle Bluetooth dulu. Ya memang saya udah punya dongle Bluetooth gitu. Saya beli di Tokopedia harganya sekitar 25 ribuan. Tapi yang namanya Bluetooth atau namanya wireless pasti ada latency-nya juga gitu loh. Jadi kurang bagus kalau misalkan buat main game kompetitif gitu loh cuy. Kadang disconnect atau delay gitu kan. Kalau misalkan pakai dongle receiver 2.4 GHz itu kan minim latency. Jadi enak buat main game gitu. Jadi saran dari saya, kalau misalkan kalian mau menggunakan untuk bermain game kompetitif contohnya, ya pakai mode wired aja, jangan pakai mode Bluetooth. Takutnya ada delay dan itu lumayan berasa. Tapi kalau buat ngetik-ngetik mah ya santai aja pak ya. Tapi buat main game mau 0,5 milisecond aja itu sangat berguna sekali ya gitu. Jadi ya amat sangat disayangkan. Ya mungkin kalau misalkan ditambahin dongle receiver 2.4 GHz harganya nambah karena memang itu kan sebuah teknologi juga gitu kan. Dan untuk harganya sendiri gimana? Karena memang nggak pakai dongle receiver 2.4 GHz, mungkin harganya sedikit dipangkas dari brand 60% mechanical gaming keyboard. Untuk harga dari Dereo EK861 ini harganya sekitaran 800 ribuan ya, ada yang jual 825 ribu ataupun 850 ribu. Menurut saya untuk harga dari Dereo EK861 ini sangat bagus sekali bre. Ya bersaing lah dengan brand-brand yang lainnya. Tapi dari yang lainnya yang pernah saya review kayak misalkan Vortex Series VX64 atau Noir yang kemarin saya review, Noir N1, harganya kan di atas 950 ribu. Tapi kalau misalkan Dereo EK861 ini harganya di bawah 900 ribu, lebih tepatnya 800 ribuan gitu cuy. Yang sangat bersaing kan, padahal ya sama-sama gitu loh, sama-sama nggak ada dongle receiver 2.4 GHz nya, kecuali Noir itu harganya sekitar 1 jutaan, tapi dia udah dikasih dongle receiver 2.4 GHz. Ya kalau dikasih pun ini bakal nambah juga nih harganya gitu loh cuy. Poin yang selanjutnya yaitu di bagian softwarenya. Ya kali 60% mechanical gaming keyboard nggak ada softwarenya. Menurut saya software dari Dereo EK861 ini masih tahap beta gitu, masih tahap development gitu ya. Jadi softwarenya itu kurang berguna pak, dan masih banyak yang tidak berfungsi gitu. Contohnya aja kayak pengaturan LED backlight, karena memang Dereo EK861 ini nggak RGB, cuma single backlight warna hijau ya kalau nggak salah.
biru ya. Saya tidak bisa membedakan biru sama hijau. Jadi memang untuk pengaturan softwarenya masih kurang berguna gitu ya. Kalau kalian mau install softwarenya silakan, nggak install juga nggak ngaruh apa-apa ya Pak ya. Jadi ya softwarenya saya nggak bisa bilang banyak-banyak karena memang ya masih tahap beta gitu, tahap development, kurang berfungsi gitu loh. Oke berarti jadi itu dia poin-poin penting yang udah saya sampaikan untuk kalian. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Dan like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.